submitting your writing. We are going to discuss about that. As I see several writing di sini, ada 2 writing ya that we are going to focus on tonight. I think mungkin beberapa juga needs a little bit kayak structure needs to be repairing, by the way, needs repairing because somehow I feel kalau begini terus structure of that ideas itu takutnya nanti tidak terelaborasi dengan bagus dan message yang mau disampaikan or the point that you are going to give itu kurang greget atau kurang dapat skor yang diinginkan seperti itu ya. So that's why kita langsung mulai aja ya. Wait a minute. Oke. Bisa dilihat screen-nya? Can you see the screen? Bisa, Sir. Iya, tunggu dulu ya. My laptop kind of loading now. Aduh. Soalnya banyak data-datanya. Waduh. Nggak ngerespon lagi. So, by the way, sambil kita while we waiting for this loading untuk fix, bisa dilihat aja nggak dulu ininya? Bisa dilihat tulisannya? Can you see your writing? Iya, bisa, Sir. Okay, cool. Di sini kan writingnya Miss Mia ya. Arranging the resolution is the familiarity of Indonesian people when New Year time approach. Kayak gitu kan? Iya. Ya. Oke, sambil jangan dimatikan aja ininya ya. Your speaker, nggak usah dimatikan, langsung we are going to have interaction. Yang mungkin di sini saya perlu tekankan di sini adalah yang grammar. Let's talk about the grammar wise dulu, dari sisi grammarnya dulu. I think when it comes to grammar, I don't have a problem with that. Ya, mulai dari yang pertama, arranging the resolution is familiarity of Indonesian people when New Year time approaches. Oke ya. Tapi menurutku yang kalimat pertama ini, sebaiknya ya, sebaiknya kalau misalnya Miss Mia mau sampaikan ide, biasanya kalau di main idea itu atau di bagian di atas belum masuk example, you don't have to specify, nggak usah terlalu dispesifikan kayak orangnya siapa. So you are still talking about people in general. Dapat ya Miss Mia ya? Dalam arti if you would like to specify kayak apa ya, orangnya should be better you put that in example. Bisa nggak? Oh, jadi maksudnya ini untuk kalimat pertama itu yang general dulu gitu ya, Sir? Iya, general dulu. Oh. Karena takutnya nanti kalau misalnya just Indonesian people sebagai ide utamanya, it's already too specific. So you put it into example much better. Dapat nggak? Oh, oke. Okay. Iya. Iya, Sir. Jadi yang pertama ya, a New Year's resolution is not fruitful when it's just a celebration. Oke, a good thing from this writing di sini adalah ya udah vocabulary range-nya itu udah kelihatan ya, dalam arti it's not that speaking wise vocabularies udah masuk ke ranah writing. So for example, there is a fruitful, I like this fruitful word. Productive bisa digantikan dengan productive juga ya, or something like that. Okay, in fact, each person has the more precise moment to think about the resolution, but unfortunately, they forget to resolve this in time, bla 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 bla. Nah, kalau grammar wise lagi, bisa baca ya. In fact, each person has the more precise moment to think about the resolution, but unfortunately, akhirnya bisa. Oh, belum. Okay. Ya, yang but-nya di sini, by the way, I'd like to coba saya ini dulu ya. Saya tutup beberapa dulu. Oh, belum bisa. Ya. So why don't we just udah tertutup, wadidaw. Bentar dulu ya. Oke, Sir. Iya, bentar. Ini kalau saya yang share screen gimana? Tapi saya bukan host sih.
Ya, saya copy dulu ya. I'd like to share it di sticky note aja boleh ya? Oke. Alright. Sini aja mungkin ya. Udah jelas kan? Ya. Nah, udah bisa dibaca ya. Yang lain juga bisa baca ya. Oke. Nah, kalau untuk yang sampai di sini pemilihan katanya ya, sekaligus grammar dengan pemilihan katanya. Later on we talk about the structure of the idea. Menurutku kalau familiarity itu, I think that's okay. Tapi kalau misalnya Miss Mia punya other word selain familiarity, mungkin kita ambil typical action. Ya, bisa ya. It's a typical action. Biasanya arranging resolution. Bisa ya Miss Mia? So you have two types of vocabulary, bisa dipakai familiarity atau typical action. Sesuatu aksi yang ya typical, yang sering dilakukan. Kayak gitu ya. Terus a New Year's resolution is not fruitful when it's nanti. Okay. When it's just a celebration, in fact each person has more precise to think about the resolution. But unfortunately, ingat ya guys ya, pemakaian but itu, if you wanna use but itu biasanya kita taruh koma. Kalau misalnya ada di 2 kalimat, ya. Ini kan kalimat pertama nih. Kalimat pertama. Nah, setelah itu kalau mau pakai konektor but itu biasanya diikuti oleh koma. The reasons why punctuation itu somehow help dalam adds atau boost your score ya, karena nilai dari punctuation juga itu tidak boleh diragukan. You cannot take it for granted untuk the value of punctuation. Bisa ya? Iya, Sir. Oke. Tapi sebentar, saya mau nanya dulu, kalau misalnya nggak ada unfortunately-nya, terus saya langsung masuk ke kalimat kedua, itu nggak pakai koma lagi ya, Sir? Cukup di depan but aja ya? Iya. Kalau misalnya ya, saya mau hapus but-nya ya. Nah, gini aja. Langsung. Ya. Berarti unfortunately koma, harus ada komanya di unfortunately-nya, baru they forget to resolve this. Tapi kalau misalnya ada 2 konektor nih, misalnya but kayak gitu ya, terus ada unfortunately-nya juga. Jangan lupa unfortunately-nya itu harus dikurungkan juga. Ya. Oh, dikasih koma lagi. Iya, dikasih koma lagi. Unfortunately, tapi kalau dia berdiri sendiri cukup 1 koma aja ya. They forget to resolve in this time due to preparation adaptation with the new activity. For example, the special moments such as graduation day, wedding day, resign day, banyak banget ya contohnya. First day school, wow, should be the exact period since those days impact the big shifting life that causes new activities and recall fresh spirit. It is the correct. Oke. Saya mau dari sini dulu ya. Mungkin bagusnya Miss kalau misalnya ini kan ada each person ya, each person has, terus ini ada they-nya juga ya. Do you know? Oh iya, Sir. Itu kan singular. Jadi nanti ditinggal aja ya. Misalnya diganti atau di sini each person-nya kita ganti menjadi individual saja, boleh ya? Iya. Individuals, terus baru di sini bisa masuk they. Tapi what I want to highlight in this, yang mau saya garis bawahi di sini adalah kalau sebisa mungkin, ini kan ada teori statement dari Miss sendiri ya, individuals have more precise moment to think about resolution. Bagusnya di sini supaya menghindari kata generalisasi, artinya menyamakan semua orang, bagusnya kita pakai ten. Ya, cenderung. Takutnya nanti kalau misalnya kita generalisasi suatu, ini kan kayak your essay is hypothesis, ya kan? Hipotesa kan? Artinya it's not that 100% correct atau true. Kayak gitu ya. Berarti sebisa mungkin pakai hedging. Ya, dalam arti hedging itu bisa pakai probably kayak gitu ya, atau bisa pakai tend to kayak gitu ya. Sesuatu yang berhubungan dengan opinion yang tidak mengeneralisasikan semua hal. Bisa ya? Bisa juga pakai might di sini. Kayak essay kemarin ya, ada yang pakai might. Nah, might itu bisa juga artinya tend to, seperti itu. Tend to forget apa ini di sini? To resolve in this time due to preparation and adaptation with the new activity. Oke. Tadi menit ya. Bentar. Ada yang
Okay, cool. For instance, the special moments such as graduation day, wedding day, recent day, blah, 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 should be the exact period since those day impacts the big shifting life. Nah, I want to ask you first ya, boleh ya Miss Mia ya? Iya, Sir. New activity-nya ini ya? Yang contohnya yang ini semua ya? Is that the new Maksud saya activity kan atau kalau resolusi? enggak juga sih, kalau yang for instance kan ini momennya. Nah, terus setelah momen itu kan biasa mereka menghadapi new activity. Jadi kalau misalnya first day school kan momen, terus berarti activity-nya dia belajar atau masuk kelas gitu, Sir. Oke, berarti that means new activity-nya ini adalah sesuatu yang di luar dari ini ya, special moment-nya ya. Iya. Artinya special moment-nya adalah resolusinya, is that right? Special moment sama resolusi, ini kalau di writing saya beda sih, Sir. Karena Oke. maksudnya special moment itu waktu yang tepat untuk membuat resolusi. Oke, berarti special moment waktu yang tepat untuk membuat suatu resolusi. Oke. Nah, kalau bisa, ya, Miss ya, kalau bisa ini kan ya nanti ya kita belajar untuk idenya sendiri ya supaya nanti lebih enak dibaca plotnya ya, dilihat dulu grammarnya ya. Soalnya tadi I'm a little bit confused dengan yang ada di sini, adaptation with the new activity. Saya ekspektasinya adalah new activity-nya ini muncul disebutkan supaya nanti bisa mensupport idea. Actually, at the first time I mentioned the activity, sir, but I count the word is more than 100, so I omit it. Oke, ya udah. Kalau bisa omit yang unnecessary aja, yang tidak terlalu penting ya. Ya nanti kita lihat ya. Graduation day, wedding day, recent day. Okay, big shifting in life that causes the new activities and reveal pressure. It is the correct time. Oh ya ini. It is the correct time to write the resolution down and display it for better life. Okay, I have no problem with this. Oh ini, problemnya yang ini aja. Kalau Miss menyebutkan such as, di sini ada N nggak? Nggak ada N ya? Oh iya ya, because I met someone, so I forget to add N. Oke, oh ya N. Kalau bisa. But I want to ask first, sir, about the what I mentioned, such as blah 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 day. Kan tadi sir sempat bilang kebanyakan itunya, graduation. And speaking class, at that time I mentioned in my speaking I mentioned the example like this one, and this one gitu. And the mentor said kalau nyebutin banyak apa ya contoh kayak gitu, jadinya nanti seperti buying word gitu, sir. Apakah itu berlaku juga di writing ya, sir? Apa buying word? Apa buying word? Itu, sir, kayak menghabiskan kata-kata untuk kalau di speaking kan dia apa buying word itu supaya menghabiskan kata-kata supaya waktunya habis gitu. Iya. Kalau yang kayak gini juga apakah kasusnya sebaiknya saya nggak such as graduation day, wedding day, bla 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 itu nggak kebanyakan ya, sir? Sebaiknya kalau saya ya, soalnya kan kita juga lihat strategi untuk writing kayak gitu ya. Strategi untuk writing adalah gimana caranya ide itu bisa terus support supaya nanti bisa ada space untuk masuk supporting ide ya, detail of other ideas. Dapat nggak? Detail dari ide itu sangat penting sehingga when it comes to example, mungkin kalau menurut saya adalah cukup 2 atau sampai 3, maksimal 3 atau 2 paling, kalau saya biasanya writingnya paling 2. Misalnya country nih, saya mau sebutkan country yang sangat penting. Mungkin country yang sangat penting ya saya lihat yang paling penting aja. Orang biasanya lihat misalnya United States or UK seperti itu kan. Nah, berarti kalau menurut saya sendiri, but it's okay if you'd like to use that in speaking because by the way, itu adalah gimana caranya kita bisa spend our time effectively di speaking karena kita kehabisan suatu ide or suatu alasan kayak begitu. Menurutku that's okay if you'd like to explore many kayak ideas and bla 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 di speaking. Tapi kalau untuk di sini adalah sebisa mungkin kita harus meminimalkan sesuatu kalau misalnya sesuatu ini bisa sudah kita mengerti contoh-contohnya. You know what I mean? Oh ya, I know. Ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, Oke, ini untuk ini ya, yang such-nya tadi namanya such as graduation day, wedding day, such-nya harus ada N ya, Miss ya. Nah, kita mungkin pakai N-nya di sini. Jadi kalau misalnya nih, guys, dikira ada 4 ya, 4. Ini contoh 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 2 terakhirnya itu kita gabungkan aja. Ya, untuk 2 terakhirnya kita gabungkan aja yang seperti ini, resigning day and first day school. Enggak dibuat seperti ini. You cannot do that.
Karena kebanyakan referensi rating sekarang dia langsung menghubungkan kalau langsung ada 2 kayak gitu ya, kita langsung bilang seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya memang cuma 2? Ya udah, such as ini aja resigning day and first day school, nggak ada komanya. Seperti itu ya, bisa ya? Bisa, Sir. Oke, 2 terakhir itu adalah untuk menggabungkan untuk dari such as-nya, seperti itu ya. Should be dan ingat, di sini kan udah first day ya, kita taruh koma lagi. Bisa ya, untuk di dalam such as-nya nih. Bisa ya? Kita taruh koma lagi. Oh, first day school, sorry. Oh, Sarah, Sir. Dia school. Iya. First day school should be the exact period since those days impact. Oke. Since ini nggak pakai koma sini ya guys ya, cuma but-nya aja yang pakai koma tadi. Since those days impact the big shifting life in that causes the new activities and reveal fresh spirits. It is the correct time to write the resolution down, displayed for better life. Okay, cool. Berarti I have no problem with this one, ya. Nah, let's talk about the matter-wise. Artinya matter-wise itu ide-idenya ya. How the ideas is structurized. Gimana ide strukturnya. Oke, kita lihat dulu dari atas ya, Miss Mia ya. Miss Mia adalah persembahan idenya yang ini ya. Ini ya, persembahan idenya ini. Kalau bisa Miss Mia ya, langsung bisa nggak digabungkan aja nih dua-dua? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nah, kalau in my version, I'll probably like to say this one. Tadi ada saya tulis ya, tapi misalnya ya, saya bakalan pakai, saya ambil ini, sampai sini aja. Okay. Arranging the resolution is the typical action of Indonesian of people, gitu ya, of people. Saya pakai S di sini ya. It is not fruitful. Occasionally, kadang-kadang ya. Occasionally. C-nya dua kan C-nya. Siapa tahu nanti saya spelling. Harusnya benar itu, Sir. Tapi kenapa? Oh, benar. I don't know. Saya cek ini di Cambridge. Occasionally fruitful. Ya, nanti dicek aja ya. Aduh, takut nanti nih saya kali ini listening. Occasionally fruitful. Oke ya. During New Year's time. Udah, langsung jadi nih ya satu ya. Soalnya nanti kita mau buat example-nya lebih, ada nanti tambahan example-nya supaya nanti lebih koheren lagi. Bisa ya, Miss ya? Iya. Takutnya nanti terlalu too bulky atau too wordy. Sehingga nanti nggak terlalu ini bagus untuk body paragrafnya. As arranging the ratio is the typical action of people, it is not occasionally fruitful during year's time. Paham kan? Sampai sini kan kalimat pertama kan? Iya. Sama aja kan yang di atas kan? Sama, Sir. Oke, cool. Kalau sama langsung kita lanjut. In fact, individuals have the same more precise. Nah, to think about, but unfortunately they tend to forget. Oke. Nah, yang saya mau perbaiki sedikit aja dari sini ya, supaya lebih we are gear it a little bit. Kita gear sedikit supaya bisa tambah ini, tambah mantap. Kita bisa pakai yang di sininya saya mau di sini ya. Ini kan Miss-nya bilang in fact-nya saya bakalan mau ganti di sini in fact supaya bisa flow idenya bisa masuk. Bisa pakai langsung this is because, bisa ya Miss ya, atau this happens. Soalnya kan ide pertamanya ini. Ide pertamanya adalah tidak fruitful atau tidak produktif, tidak bisa terrealisasi. Is that what you saying? Ya, seperti itu ya. Karena ide pertama itu kita mau elaborasi. Berarti ide pertamanya yang ini ya. Biasanya itu tidak menghasilkan, tidak berhasil. Kayak gitu ya. Tidak berhasil. Karena kenapa? This is because. Karena ini bakalan menjelaskan idenya Miss. This is because atau this happens when, ketika, atau this is because. Jadi kita pakai this happens saja ya Miss ya.
This happens when individuals have the precise moment to think about resolution. But unfortunately, nah mereka ini katanya punya banyak waktu untuk berpikir. Kayak gitu ya, Miss ya? Punya banyak waktu berpikir. Punya banyak momen yang lebih baik untuk memikirkan resolusi gitu, Sir. Iya, oke lah kayak gitu ya. Sama aja, punya banyak momen yang terbaik atau momen yang tepat untuk memikirkan resolusi, tapi kan nanti ujung-ujungnya ini untuk supporting idenya yang ini nih. Ujung-ujungnya nanti they tend to forget. Iya kan? Iya. Oke, berarti udah masuk ya. Berarti ini ada ide utamanya, terus diikuti lagi dengan supporting details-nya. Ya. Supporting idenya. Oke, untuk supaya nanti fruitful-nya ini bisa terjawab. Berarti they tend to forget to resolve this. Nah, memang mereka itu punya precise time untuk berpikir resolusi, tapi masalahnya mereka itu biasa lupa. Lupanya karena apa? Ini kan lupanya kan? Iya, Sir. Nah, kalau bisa jutunya ini kita tambah satu kata untuk lebih mantap lagi. Mungkin saya bakalan pakai due to being interrupted, diinterupsi. Boleh nggak? Oh iya, Sir. Boleh ya? Boleh, Sir. Oke, due to being interrupted by the preparation and adaptation with the new activity. Nah, new activity-nya ini I will expect new activity ini how is it look like? Jadi kayak gimana tuh penggambarannya new activity sehingga bisa orang-orang itu lupa untuk buat resolusi atau think about resolution. Nah, bisa langsung masuk nih. For instance. Nah, seperti itu. Langsung masuk ke real moment and activities followed ya, Sir. Aduh, Miss Mia pinter banget. Misalnya in Indonesia ya, pakai aja langsung Indonesian people kita pakai ya. Oke. In Indonesia. Atau langsung pakai year-nya nggak apa-apa. Tapi kalau menurutku ya, kemarin kan sempat belajar juga writing. Dari beberapa juga tentor bilang kalau bisa precise data atau guessing data atau making up data buat data itu kayak somehow strong kayak gitu kan, somehow kuat untuk bisa membuat idenya ini lebih compact lagi, lebih padat lagi, atau lebih convincing lagi, lebih meyakinkan lagi. Bisa ya? Nah, ya in Indonesia mungkin atau 2000 in 2022 aja ya. Indonesian people misalnya di special menu kita banyak might apa bla 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 Indonesia people usually aja ya. Had a special moments saya mau pakai yang ini aja deh, yang schoolnya aja lumayan penting, yang schoolnya ya, schoolnya dengan atau contohnya Miss punya preferensi, ada preferensi contoh yang mau dimasukkan di sini? Contohnya after graduation day itu mereka langsung sibuk cari kerja gitu ya. Iya. Nggak untuk atau contoh ini kalau Missnya dulu yang ini yang pilih contohnya. Nanti kalau saya pilih contohnya nanti nggak enak. Had special moments like when yang mana sih? Yang ini aja ya, saya ambil ya, boleh? Boleh. Dari sini aja contohnya saya ambil. Yang pakai but lagi di sini, gak apa-apa kita pakai but atau nanti mungkin ada conjunction lain.
Indonesian people usually had special moments such as graduation and but apa ya? They were overshadowed by, ada yang pakai tadi emergence, itu A atau present of activities like apa ya? Bukan daily activities. By the overshadow itu mempertahankan ya, Sir? Atau bukan. Overshadow itu artinya di ini apa ya? Mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin kita bisa bilang itu dikalahkan atau diselimuti sehingga nanti itu aktivitasnya itu tidak akan bisa di notice lagi atau diperhatikan lagi. You know what I mean? Hampir aja sama dengan overlook atau fail to notice, artinya gagal untuk diperhatikan. Oke, itu artinya overshadow ya. Biasanya saya pakai itu juga overshadow. But they were overshadow. Oh ya, saya mau pindahkan ini. Ini aja yang saya pindahkan. Ini saya pindahkan di sini. Usually had, misalnya had ini ya, had plan, future resolution, such as like, saya pakai like di sini, like pursuing master degree, but they were overshadowed by the emergence of daily activities like such as like learning IELTS or ya, boleh seperti itu. Gitu ya, kayak gitu ya. Learning IELTS kayak gitu ya. Berarti itu nanti untuk mensupport adanya yang di atas, yang activity itu yang tidak diharapkan atau unexpected activities. Dapat ya, learning IELTS. Itu dapat ya. Fokus such as learning IELTS or and misalnya apa ya, hunting scholarship gitu ya. In filling the administration requirement. Iya, oh berarti fokusnya ke situ ya, kayak galau ya, mengisi, Sir. Oh, filling, sorry, filling administration apa? Requirement. Oke, udah benar spellingnya. Oke, cool. Nah, kita jangan sampai di sini dulu, jangan sampai di sini, kayak gitu ya. Jangan sampai di sini, kita harus memberikan impact-nya atau kita harus limbekkan lagi. Nah, artinya kalau limbeknya hence, kita biasanya pakai hence ya. Oleh karena itu, ini kan udah ya, udah nih. Ini udah ada supporting idenya, terus ini example-nya, kayak gitu ya. Ini example-nya, terus impact-nya apa? Hence, apa ya? Hence, New Year's plan, kayak gitu ya, mungkin ya. They forget about their purpose to continue master degree gitu, Sir. Iya, pokoknya they forget about their aim goals. Atau semisalnya kita bisa ganti hence
Hence, the resolution dari pertanyaannya tadi kita ambil aja. The resolution itself does not work for individuals. Nah, udah. Limbeknya ini lagi. Limbeknya tadi yang di atas. Seperti itu ya. Kalau misalnya mau tambahkan lagi, tambahkannya itu mungkin seperti impact-nya nanti ke depannya adalah mereka itu akan apa ya? Mereka bakalan tidak bisa misalnya realizing mewujudkan keimpiannya. Dapat nggak, Miss? Iya. Mewujudkan impiannya kayak gitu kan yang diplankan, atau mungkin ini akan membentuk karakter mereka yang karakter mereka yang tidak ternyata suka planning, you know what I mean, atau suka resolution. Nah, seperti itu bisa dimasukkan yang itu, atau mungkin dari ambil aja questionnya. Nah, yang penting yang di atas sudah ada general idea-nya, ini general idea-nya, terus supporting details-nya, terus example-nya masukkan lagi untuk lebih spesifik lagi. Udah. Oke. Ya. Boleh, bisa, atau di sini pakai Indonesian Youth aja. Ya. Iya, cocok Youth kalau scholarship. Ada any question so far? Any question so far? No, sir. But youth itu dia nggak usah pakai S lagi, udah masuk community ya, sir? Iya. Udah masuk ke Indonesian Youth. So when I make it present, it must be have. Iya. Kalau dia misalnya suatu saat saya bikin youth dalam present, boleh saya pakai have. Has means. Oh. Ya. Oke. Cool. Any question? Tidak ada pertanyaan? No, sir. Thank you. Ya, kayak gini nanti yang untuk next idea-nya atau next writing-nya dibuat seperti ini ya, Miss ya. Jadi ada dulu ide utamanya, kalau bisa digabungkan ya udah gabungkan aja. Nah, kita lihat nih kalau misalnya ini berapa word-nya ya. Let me see how many words is that. Belum bisa, guys. Ternyata belum bisa, guys. Berapa sih? Lebih juga ya, Sir? belum bisa masuk di word-nya. Soalnya tadi aku banyak pakai tadi. Menurutku enggak, ini kan hampir sama aja kan yang di atas kan? Ya 110 atau 114 lah. Soalnya kan saya tadi hitung yang ini punyanya Miss. Itu tadi ya 114 kayaknya. Jadi kalau misalnya kita hapus yang ini kayak gitu ya, udah berarti sekitar 110 dah. Nah, udah masuk deh. Ini untuk videonya. Bisa ya? Bisa, Sir. Oke, thank you so much, Miss. Next. You're welcome, Sir. Thank you. Alright. Ini tadi. Halo, Miss Dita. Are you here, Miss Dita? Iya, Mister. Oke, cool. Nah, pertama kita cek dulu ya. Ini I think Miss Mita ini lumayan banyak idenya sini, lumayan mungkin padat esainya. Tapi karena ini belum bisa terbuka, my word itu saya nggak bisa hitung. Miss Mita udah hitung word count-nya? Udah? Tadi 100 berapa lupa. Oke. Baru pertama kali writing di sini, ikut di sini? Beberapa kali ikut Mister sih. Mister. Ya, oke, cool. Udah bagus nih. Yang pertama, the emergence of New Year's resolution might come from the idea. Kita talk about grammar wise dulu ya, bisa ya? Kita lihat grammarnya dulu ya, baru kita masuk ke idenya, bisa ya? Ya, oke. Oke. The emergence of New Year's resolution might come from the idea that every New Year is perceived to be blank space for everyone, which means, wah panjang banget, which means everyone has a fresh start to start something new in their life. Nah, mungkin kalau menurut grammar wise-nya di sini, menurutku, I have no problem with the grammar from this one, ya. Iya, from this one. Tapi kalau untuk pemilihan katanya ya,
kalau bisa hindari kata penggunaan everyone, someone, bisa ya Miss ya? Oh, kenapa Miss? Oh, kenapa? Oh, Iya. Biasanya kalau kita pakai everyone di sini, biasanya kalau pronoun atau something, someone itu biasanya tidak direkomendasikan, apalagi kalau rating tas IELTS tas 2. Jadi oh, biasanya kalau ting-ting itu, ayo ting-ting atau something kayak gitu ya. Atau lagi apa lagi ya? Someone itu biasanya kita hindari, atau penggunaan we kayak gitu ya. Atau penggunaan you itu biasanya kita hindari. Karena oke. kenapa? Karena kenapa? Writing ini adalah orang yang mau baca writing adalah orang yang tidak apa ya? Bukan victimnya, bukan korbannya. Artinya orang yang baca di sini adalah bukan termasuk dari lingkupan si writing ini. You know what I mean? Ya, ya. Jadi kalau saya nih baca writingnya Miss ya, saya kan tidak termasuk dalam ini. Saya kan bisa bisa jadi saya bakalan bilang, lah kok kayak include saya juga sih? Kok kayak misalnya you, Miss-nya pakai di sini you kayak gitu, you have a fresh. Lah, ini kok writingnya kayak seolah-olah iya, cornerkan, mensudutkan saya ya. Jadi kita harus tidak boleh ambil kayak sudut pandang yang subjektif. Kita harus objektif. Bisa ya? Oke, bisa. Oke, berarti kita everyone ini kita sebisa mungkin kita ini ya ganti everyone itu kalian bisa pakai guys individual atau semisalnya ya lebih spesifik lagi the yang biasanya yang membuat ini kah kayak gitu ya apanya tuh resolusinya atau semisalnya society atau residence itu banyak banget kok bisa kalian pakai untuk ini atau lebih semisalnya lagi people kayak gitu ya. Ini lebih bagus kita pakai daripada kita pakai everyone dan bla bla bla. Karena by the way everyone itu kayak abstrak, masih abstrak ya. Semua orang kayak everyone abstrak. Jadi kita nggak tahu spesifiknya itu kayak gimana. Dan everyone ini karena kan artinya semua orang. Takutnya nanti ini mengeneralisasikan, generalize menyamakan semua orang, which I don't think semua orang bakalan punya the same idea as you. Bisa ya? Oke. Oke. Berarti kita pakai individual aja bisa sini ya, Miss ya. Has a fresh start to start something. Nah, ini kata-kata start. Aduh. Kita bisa ganti startnya di sini, Miss ya. Bisa kita ganti startnya supaya nanti your words itu tidak repetitif. Oh, iya, iya, iya. Ya, takutnya nanti kalau terlalu banyak kata-kata start kayak gitu ya. Nanti si pemeriksa ratingnya bilang, kok si ininya ini ya, cakupan vocabulary-nya kayak sempit banget ya. Kayak tidak menunjukkan skill of showing your vocabulary level. Berarti kita bisa pakai drive di sini. Has a drive, nggak usah pakai fresh ya. Drive itu sesuatu yang bisa push something atau bisa mengendalikan seseorang atau bisa ya ini kan bisa mengendalikan seseorang untuk memulai suatu hal yang baru ya. Drive itu kalian bisa pakai ya guys ya. Drive itu artinya bisa sesuatu yang memotivasi kita, sesuatu yang menggerakkan kita, bisa menjadi suatu noun. Jadi drive ini kalau misalnya memang dia adalah verb artinya mengemudi, tapi kalau misalnya dia adalah noun, dia bisa artinya kekuatan, dia bisa artinya sesuatu yang bisa mengendalikan seseorang untuk melakukan sesuatu. To start, kita something-nya hilangkan. Nah, kita new-nya put di sini aja new-nya. Kita hilangkan new-nya di sini. Bisa? Lebih mantap kan? Dilihat kan? Oke. Which means kalau bisa pakai that-nya aja sih. Which means that individual has a new drive to start. Berarti punya dorongan untuk dilakukan dimulai in their life. Cool. The idea seems vague. Okay, cool. I like this. Vague. Ya berarti udah ada attempt-nya ya attempt jadi memulainya untuk vocabulary baru. Vague berarti sesuatu yang tidak pasti. To some people as they believe a person has a new chance every day. Berarti ide utamanya yang miss-nya ini adalah ya oh iya. By the way, nanti kita bicara untuk terakhir idenya ya.
Nanti bicara extractor idea-nya. I like this writing by the way karena ini somehow this writing itu reminds me about ini esai IELTS yang benefit disadvantage outweigh the advantage. Berarti benefitnya itu bisa dikurangi dengan adanya disadvantage-nya. Jadi kayak kita mau ngeribat. Artinya ngeribat itu merespon sesuatu ini bakalan bisa diatasi seperti itu. I like that. Kalau misalnya ada esai yang mau memberikan rebuttal. Rebuttal itu adalah sanggahan dari suatu ide. Cool. Fake to some people as they believe a person has a new chance every day. However, nah ini nih, ya kan? Langsung dimasuk. However, the new chance every day should be work. Nah, ini kan ide utamanya kan, Miss ya? Ide utamanya yang ini kan? Yeah. Ya, karena kan di atas itu cuma rebuttal, sanggahan. Artinya rebuttal itu adalah untuk objeksi. Artinya objeksi adalah tahu kan kalau saya artinya bilang rebuttal? Ya. Ide utamanya berarti ini yang harus dijelaskan. Ya, nanti harus dijelaskan banyak-banyak di bawah. However, the new chance ini ada lagi new chance. Should be work on regular. Okay. Chance itu bisa Miss pakai opportunity mungkin ya bisa ya. Chance itu kurang baku ya, gimana Mister? Artinya sama kan? Maksudnya hence opportunity sama chance. Menurutku dua-duanya sama aja sih artinya. Menurutku kalau misalnya kalian takut ini formal itu baku atau tidak baku ya. You don't have to think about that. As long as nggak terlalu as long as biasanya itu kalian karena biasa pun kadang pun saya pakai kata yang tidak baku di ini, yang baku dan tidak baku saya gabungkan di writing saya. For example, I still use phrasal verb. Tapi asalkan kata-kata ini masih masuk akal, you know what I mean? Yeah. Masih masuk akal, masih bisa diabsorb, masih bisa dimengerti, menurutku that's okay. Karena the idea of writing adalah gimana caranya kita bisa mengerti pesan yang disampaikan. Bisa ya? Okay. Iya. Tapi kalau memang udah nggak ada kata-kata lainnya, nggak dapat ya udah main safe aja. Just playing safe daripada nanti buat kata-kata baru terus nggak nyambung. Kayak gitu ya. The new opportunity every day kita hilangkan aja ya. Soalnya sini udah ada everyday-nya. Berarti ini merepresentasi nanti bisa mewakilkan yang sini. The new opportunity should be work on rigorously so that the person can achieve the New Year's resolution. Okay. I don't have any problem with this one. Grammarnya. The New Year could navigate. Right. Cool. Navigate. I like this one. Navigate a person's life which impacted how a person. Nah ini nih, mungkin kalau bisa dilihat grammarnya ya. I want to ask you first. Mungkin ada grammar version your grammar version. Ini kan ada pas, iya kan? Ini kan pas. Terus ini pas juga. Terus ini kira-kira tiba-tiba kenapa ini present? Aku kayak could tuh kayak possibility gitu nggak sih, Mister? Nggak cuman pas. Sebenarnya aku agak bingung sih ketika nulis ini kayak harus can, could gitu, kayak my, may, might. Cool. I like this one. I like. Ya, saya juga biasanya pakai ini could kayak gitu ya. Terus impacted untuk possibility-nya. I like that possibility. Tapi kalau misalnya yang langsung saya pertanyakan yang di sini, berarti kalau misalnya possibility itu, berarti ini nggak konsisten dong yang di sininya. Nah, itu gimana Mister? Saya juga bingung. Ya, kalau saya ya main namanya ya, Miss ya. Kalau saya main namanya ya, saya bakalan nggak bakalan, kalau misalnya possibility, saya bakalan tetap stick with the status quo-nya possibility ya. Berarti saya pakai bakalan wanted aja di sini. Ya, karena kan di sini adalah jangan sampai nanti Miss berpikirnya ini kan simple past. Lah, kok simple past kita jadikan sebagai suatu ide? Ini kan kalau simple past itu idenya sudah berlalu. Harusnya kan ide sekarang saya mau sampaikan ide sekarang. Harusnya saya pakai simple present dong. Tapi karena Miss-nya tadi bilang adalah ini suatu possibility, could, kayak gitu ya. So mungkin kita stick-nya aja dengan could dengan pakai verb satunya, verb duanya di sini atau verb duanya juga di sini. Tapi kalau misalnya kalian mungkin pernah, kalau possibility itu adalah ada present-nya, kalian nanti cari juga ya present-nya, bisa kalian pakai once dengan
impacts dengan what is it. You know what I mean? Nanti kalian cari-cari juga ya. Kalau Aku possibility. ngelogiknya jadi possibility-nya dari the New Year resolution could navigate gitu. Terus habis itu ada which tadi impacts-nya tuh pengen aku pakein S itu sih misalnya jadi dari which impacts seterusnya S gitu present kayak Tapi tapi aku bingung jadi ya udah deh impacted aja. Iya, iya. Ya udah, kalau possibility ini biasanya kayaknya pernah kalau saya ngajarnya grammar itu dulu kalau possibility itu adalah tetap verb 1. Verb 1 terus nanti kalau ada lagi tensi selanjutnya adalah I don't know. Nanti saya bakalan cari juga ya. Jadi nanti saya bakalan cari juga untuk further details atau further proof supaya nanti kalian writing-nya nggak salah-salah. New Year's resolution could be really work if a person believes. Nah ini kan pakai beliefs juga kan. Ya. Every day ya misalnya aja pakai di sini ya. Ini akan ada dua kalimat nih di sini ya. Iya, ini aku masih bingung deh, Mister. Kayak, iya, pengen naruh possibility tapi present, present maksudnya. Iya. Kalau saya tetap mungkin kalau saya present aja taruhnya di situ. Okay. Tapi kalau possibility-nya pakai if, biasanya itu saya bakalan pakai past kalau pakai if. Right. Untuk ideas wise, untuk idenya sendiri ya, kita lihat dulu the emergence of New Year's might come from the idea that is perceived to be blank space for everyone. Ini saya lupa tadi. So, society. Limit. Tunggu ya, Miss ya. Oke, lanjut. The emergence of New Year's resolution may come from the idea that every New Year is perceived to be blank space for society. Okay, cool. Which means that individuals has a new drive to start in their life. Okay. The idea seems vague to some people as they believe a person has a new chance every day. Alright. Okay. However, nah di sini saya bakalan ekspektasinya di sini ide ini akan dielaborasi karena kan di atas itu cuma rebuttal idea, di sini dielaborasi lagi idenya. And you should be work on rigorously berarti idenya yang ini. Contoh dari ide ini mana? Ya, atau detail dari ide ini mah saya bakalan cari dulu. The New Year could navigate. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau supporting details, Miss ya, biasanya kita bisa pakai for example atau for instance. Jadi kalau misalnya nih, ini kan ide utamanya ya, saya highlight dulu. Ini kan ide utamanya. Saya bakalan mau jelaskan di ide utama ini mungkin di example-nya supaya lebih detail lagi. Detailnya itu kayak gimana tuh? Nah, misalnya ya, saya bakalan pakai however, for instance, in 2000 atau langsung aja ya, national newspaper karena bakalan saya mau jelaskan ini national newspaper publish that Indonesian citizens. Nanti kalau misalnya terlalu bulky, nanti kita akan hilangkan beberapa kata aja ya, Miss ya. Yeah. Set up goals. During New Year. New Year, terus interestingly, over
60% of Indonesian citizens set up goals during New Year. Interestingly, over half of that half of them were achieved Oke. Nah, saya mau ini dulu. Saya mau bicara dulu sama Miss ya. Can I talk to you, Miss? Ya, ya. Oke. Ini kan sebagai ide utamanya ya. Artinya ide utamanya adalah opportunity-nya ini harus dilakukan, ya kan? Opportunity-nya ini harus dilakukan. Is that dilakukan artinya? Ya, betul. Oke, dilakukan secara rigorously, berarti secara terus-menerus mungkin ya. A person New Year's resolution. Nah, saya bakalan mau pakai detailnya di sini. Detailnya untuk support your idea. Dia bakalan bilang, ya, national papers publish that around 60% of citizens set up goals during New Year. And interestingly, itu half of them were achieved. Nah, oke, itu untuk supporting detailsnya. Tapi kalau misalnya mau lebih padat lagi, hence, pakai hence lagi di sini ya. Pakai hence di sini, saya bakalan mau sambungkan hence atau thus, itu untuk lebih meyakinkan lagi. Thus, this happens because resolution could navigate person life bla 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 bla. Udah. Untuk lebih meyakinkan lagi, kenapa bisa ada ini? Kenapa goals-nya itu bisa ter-achieve? Kayak gitu ya. Nih. This happens because resolutions could navigate person sekaligus impact of life-nya, which impacts how person wants to create the meaning of life. Ya. Dapat nggak? Dapat. Nah, berarti udah menjawab ide yang di sininya. Bisa ya? Oke. Oke, seperti itu. Tapi kalau menurutku terlalu kepanjangan ini ya udah, Miss-nya nanti hapus aja yang idenya. Takutnya nanti terlalu bulky. Coba kita lihat dulu kalau udah terbuka ya. Oke, belum terbuka, guys. Ada pertanyaan dulu nggak di sini, Miss? Untuk idenya. Ini berapa ya? Ini caranya gimana untuk count-nya ya? Atau mungkin ada website, guys, yang kalian tahu, word counting mungkin ya? Ada word counting-nya? Saya lihat dulu. Apa website-nya namanya? Di Google Docs kali kan, Google Docs. Word counting essay, coba. Word count essay. Ayo. Dan word counting ya namanya ya. Lupa saya namanya yang kemarin, guys. Word counter bisa, Sir. Word counter. Wordcounter.net. Tapi bukan untuk IELTS sih kayaknya. Nggak apa-apa, yang kita word counter net. Itu ya? Iya, Ini. .net. Iya. Wait, I want to Ini. send it. Ini. Iya, Sir. Nggak kelihatan, Sir. Ya, tunggu dulu. Saya hapus dulu beberapa yang menurutku membuat ini semuanya berantakan.
Coba ya. Iya. Ini berapa? Oh, 121. Berarti kita harus hapus dulu ya, Miss ya? Iya. Oke. What about if we just omit this idea? Bisa nggak? Boleh. Nah, itu langsung 100. Kita pakai if aja ya. Langsung 100 kan? Iya. Oke, mantap. Udah bisa ya, yang ini ya. Oke. Tadi punyanya Miss Mia, wait a minute. Wait a minute juga Dava ya, sebentar ya Dava ya. Miss Mia punyanya Miss Mia berapa ya? 117. Menurutku kita hapus 3 kata-kata aja, mungkin ya. Sir, familiarity-nya sama typical masih Typical action-nya aja. Fokus kalau gitu. Tinggal 116. Ada lagi yang mau dihapus? Think about, mungkin aja kita bisa consider aja satu kesatuan ya. Bisa ya Miss ya? 15, satu lagi. Ada. Kan itu masuk jeran nggak sih, Sir? Wait. I don't think this is your ini. Coba ya. Oh ya, kayaknya itu bukan yang terbaru deh. Ini mungkin ya. Yang ini ya. Yang ini. Wait, tadi saya sempat screenshot sih. Yang ini. Udah. As arranging. Nah, langsung 100. Kayak gini ya. Nah, mantap ya. Bisa pakai or-nya aja di sini kalau mau. They forgot about their aim goals atau or kayak gitu ya. In particular atau they forget about the or in particular itself doesn't work for individuals. Bisa ya? Iya, Sir. Oke, seperti itu. Cool. Oke, let's go with kita lihat grammarnya aja dulu mungkin untuk ask about Miss Bita's writing when I found the solution. Is it countable or uncountable, Sir? Because I didn't find a resolution. Dapatnya di situ kalau di Cambridge dia countable atau uncountable? Belum cek, Sir. Sebentar. Coba dicek dulu ya sambil saya periksa grammarnya ini. Halo Dava, are you here? Yes, Mister. Yes, Mister. Okay. Nowadays, people, Dava, if I still have time, I will also identify your structure of the ideas. Bisa ya? Oke. Ya, kalau saya lihat grammarnya dulu ya, soalnya telat banget tadi kumpulnya. Nowadays, people have a tendency, tendency to be ambitious since their necessity force their necessity. Ya. Forces mungkin di sini ya. Necessity-nya kan cuma satu ya. Forces them to pursue and fulfill their goals. Thus, arranging resolutions is jangan pakai the one of. D-nya hilangkan. One of the ways to attain and remain their purpose. Remain. Remain ini dapat imang. Remain. I know what you mean in here. Remain di situ. Do you think it's appropriate to use remain their purpose? Pernah dapat kata yang bilang remain purpose nggak atau remain goal? Udah pernah deh, Mister. Oh, udah pernah. Our goal gitu. Remain our goal kayak gitu ya? Iya. Oh ya. Kalau udah pernah, ya that's okay. Tadi saya mau bakalan
mau pakai antara yang remain, bisa juga pakai keep atau preserve mungkin ya. Oh iya, bisa juga sih, Mister. Ya, kayak gitu ya. Itu tadi saya mau tanya. Jadi that's why guys, I don't want to give you much correction to your grammar because kalau misalnya kalian udah pernah belajar sebelumnya, that's okay. If you are going to interrupt me, that's okay. Karena maybe that's a new thing from me too. Ya. Furthermore, people tend to set up their relationship good in the early year and occupy it. Cool. Occupy it with apa ini? Positive aims for motivating themselves. This method is immensely effective to realize their ambitions. Yeah, as consider their plan brings many opportunities for them to cope with obstacles. Nah dari sini mungkin saya bakalan koreksi grammarnya dari sini dulu ya. S-nya ini mana? S-nya Kak, konektor atau preposisi di sini S-nya? S-nya konektor karena Mister. Ya, kalau karena itu konektor atau preposisi? Konektor. Oke, oke. Banyak banget ya pakai kata there-nya ya? Iya. Iya. Mulai dari atas kayaknya nih, there-nya. Kita hapus aja ini, ya. Langsung aja since the necessity forces them to pursue and fulfill their goals. Oke. This arrangement is one of the ways to attain and propose. Hilangkan aja anunya there-nya ya. Furthermore, people tend to set up banyak Banyak banget ya. Iya. Resolution itu kayak gimana ya? Kayak filler kalau di speaking itu aduh. Iya juga ya. With positive aims for motivating them this method to realize. Oke, nggak apa-apa kalau di sini their ambitions and as they consider ambitions itu tadi sama artinya dengan plan-nya kan? Oh iya, iya sama. Sama, Mister. Hati-hati untuk spellingnya ya. Oh iya. Iya. P-nya itu 2. Jadi guys nanti kalau misalnya ini kan sangat berpengaruh untuk listeningnya kalian ya. Jadi spelling itu sangat berpengaruh tinggi untuk poinnya kalian. Jangan sampai kalian udah tahu kata-katanya kan sayang. Poinnya 1. Poinnya akan disalahkan gara-gara spellingnya yang tidak ini sesuai. P-nya 2. Opportunities. Ini kita langsung jalankan aja ya. D-nya ini mengarah ke sini ya, ambitions ya. Nah, ini kan fresh graduate. Mungkin ya. Fresh graduate. Ini mungkin ya.
Oke. Udah, grammarnya udah ya? Bisa dibaca dengan baik nggak, Mister? Iya, bisa, Mister. Banyak Ya. banget. Oke, kayaknya menurutku sekitar ini ya, 110 atau 100 seperti tadi. Soalnya kan ini aja tadi sekitar 110 ya. So I don't know, I don't think it's too excessive, terlalu banyak banget. Tapi untuk ide utamanya ya, sedikit aja kita bahas, bisa Mister ya, sedikit aja kita bahas ya. Ide utamanya saya baca dulu. Nowadays people have a tendency to be ambitious. Remain the purpose. Sorry. Nowadays people have a tendency to be ambitious since the necessity forces them to pursue and fulfill. Thus, arranging resolutions is one of the ways to attain and remain the purpose. Nah, mungkin saya yang langsung komennya di sini adalah yang pertama, ide utamanya yang ini kan? Ada Mister, yang furthermore. Furthermore-nya, yang ini? Iya. Berarti di sini yang ini aims for motivating themselves. Sorry. Ini ya, positive aims for motivating themselves. Iya. Iya, itu. Iya, itu Mister. Iya. So, iya. Kalau menurutku saya, Mister Dava ya, takutnya nanti ekspektasi dari readernya itu dia akan ekspektasinya di sini adalah what kind of necessities, kayak sesuatu kayak keharusan force them to pursue their goals. Nah, necessity-nya ini mungkin akan menjawab yang di sini ya. Sama aja ya, necessity-nya yang ini. Is that right necessity-nya? Iya. Kalau misalnya sama aja, ya udah langsung bisa digabungkan aja. Kalau saya langsung digabungkan ya. Artinya nanti langsung digabungkan, nanti Mister yang bereksperimen sendiri lah. Gimana caranya bisa menggabungkan, karena we don't have much time untuk for me to do that. Nah, berarti kita udah dapat nih positive aims-nya ya. Berarti kita harus jelaskan lagi nih, Sir. Positive aims for motivating themselves. Positive aims-nya itu kayak gimana sih? Kenapa harus ada positive aims sehingga orang bakalan mau men-setup resolution? Nah, kenapa bisa ini mungkin Misternya jawab yang ini ya. They might bring many opportunities to cope with obstacles ahead. Nah, kalau misalnya udah dapat kayak gini ya. Untuk kenapa harus ada motivating themselves, karena kedepannya itu banyak obstacle loh. Nah, di sini belum jelas obstacle seperti apa. Dapat nggak? Oh iya, Mister, kurang spesifik. Karena belum spesifik di contohnya. Ekspektasi dari readernya sendiri adalah obstacle-nya apa ya? Apakah obstacle-nya itu berhubungan dengan mungkin tidak punya banyak waktu, ya kan? Atau mungkin mungkin di distract itu dalam arti dialihkan perhatiannya sama kerjaan baru, you know what I mean? Atau mungkin dapat banyak dapat job promotion sehingga goal-goalnya yang dia udah set up itu bakalan tidak bisa terrealize, you know what I mean? Ya, Mister. Nah, itu yang harus Mister masukkan. Jangan sampai yang di sini itu kayak masih sesuatu yang abstract, new situations in the future, atau obstacle-nya apa, you know what I mean? Oh iya, kurang spesifik. Aduh. Oke, jadi nanti I expect your essay ke depannya lebih more spesifik ya, Sir ya. Apalagi di example-nya. Oke, Mister. Siap. Oke, cool. Any questions so far? No. No, kita lihat dulu ya counting-nya. I'm so sorry, Mister ya. Saya tidak bisa dulu untuk fully giving a feedback for you writing untuk yang ini. Karena we don't have much time. By the way, sudah jam 10 juga. Bisa ya? Nggak apa-apa, Mister. Aku juga deadline. Oke, iya. Jangan sampai ke depannya deadline lagi. Aduh, ini suka procrastinated kayaknya ini ya. Oke, thank you so much guys. Thank you so much for participating in this ini ya.
in this Thank you, session. I do hope everything is just fine for you. Don't forget to join kembali nanti untuk ininya ya, writing kelasnya ke depannya. And please input yang saya kasih masuk kalau bisa diimplementasikan supaya nanti karena by the way this input itu yang based on what I learn tuh, yang sesuai dengan yang saya yang saya pelajari ya. Jadi kalau saya pelajari, saya yang kasih ke kalian untuk input-inputnya. But I think kalian udah keren-keren banget untuk ide-idenya semua. Mungkin idenya cuma gimana aja caranya untuk bisa idenya itu bisa tersampaikan, di structurize, bisa dibantu untuk diarahkan. You know what I mean ya? Okay, thank you so much and good evening everyone. Thank you. See you.